Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Bersama saya Muhammad Faisal Afandi di Realita on the Street episode 38. Kami hadir untuk melengkapi aktivitas Anda dengan berbagai informasi menarik lainnya di Pekalongan dan sekitarnya. Inilah pilihan Realita on the Street yang telah kami rangkum. Pemirsa, tim Realita on the Street akan mengajak Anda untuk merasakan sensasi kuliner yang menggugah selera di Rumah Makan Sambal Sawah. Rumah makan yang bertempat di Desa Rawolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan ini dikenal dengan aneka sambal yang beragam, serta menunya yang sangat lezat. Penasaran seperti apa kelezatannya? Berikut liputannya untuk Anda. Halo Sobat Realita on the Street, siapa bilang makanan enak harus di restoran mewah? Kali ini aku bakal ajak kalian untuk menikmati kuliner di tengah hamparan sawah. Selain suasananya yang tenang dan udaranya yang sejuk, makanan di sini juga tak kalah enak loh Sobat. Penasaran bukan? Yuk ikutin aku terus! Selamat datang Kak di Rumah Makan Sambal Sawah. Bisa cari tempat duduk aja Kak. Untuk pasien ada, yang kursi ada Kak. Enggak sih Kak? Ya. Rumah Makan Sambal Sawah, salah satu tempat makan di Desa Rawolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan yang menawarkan daya tarik tersendiri. Dengan mengusung konsep alam yang menawan, pengunjung bisa menikmati hidangan lezat sambil memandang hamparan sawah hijau yang menyejukkan mata. Menu masakan di Sambal Sawah mengutamakan cita rasa masakan Nusantara, dengan menu andalannya yakni ayam bakar, gurame bakar, dan minumannya yakni wedang sereh. Untuk makanan yang khas kita ke makanan Nusantara ya, seperti kayak ayam bakar, terus gurame bakar, terus kayak untuk minumnya kayak wedang jahe serai, wedang jahe susu gitu. Buka mulai pukul 10 pagi hingga 9 malam, Sambal Sawah memberikan dua tempat yang berbeda bagi pengunjung untuk memilih suasana bersantap yang sesuai selera. Jika pemirsa ingin merasakan semilir angin sepoi-sepoi sambil menikmati pemandangan sawah, ruang outdoor adalah pilihan yang tepat. Atau ruang indoor cocok untuk kalian yang lebih menyukai suasana sejuk dan ber-AC. Sobat, makanannya udah dateng nih. Nah, yang aku pesen ini namanya paket ayam bakar. Di paket ini kita udah dapet es teh, nasi ayam, gorengan, lalapan, dan juga sambal. Dengan harga 18.000, kira-kira worth it gak ya? Yuk langsung kita cobain aja. Nah, untuk sambalnya rasanya pedes manis. Dan pedesnya itu masih aman buat kalian yang gak suka pedes. Fasilitas yang lengkap juga menjadi nilai tambah bagi Rumah Makan Sambal Sawah ini. Tersedia musola yang bersih dan nyaman untuk beribadah, serta kamar mandi yang terawat. Harga yang terjangkau, rasa masakan yang lezat, dan pelayanan yang cepat dan ramah menjadi kunci kesuksesan Sambal Sawah. Tidak heran jika banyak pengunjung yang kembali lagi untuk menikmati kelezatan dan keramahan yang ditawarkan. Buat harganya cukup terjangkau ya.
murah, terus masakannya enak, pelayanannya cepat. Ya. Udah itu aja sih. Jadi, tunggu apa lagi? Segera agendakan kunjungan kalian ke rumah makan Sambal Sawah dan rasakan sendiri kelezatan dan keunikannya. Gimana Sobat Realita on the Street? Kuliner di Sambal Sawah sangat menggugah selera bukan? Tempatnya yang luas dengan harga yang terjangkau, Sambal Sawah bisa menjadi rekomendasi tempat makan untuk bersantap bersama keluarga. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Mariana Zulfa beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Realita on the Street. Kembali ke studio. Pemirsa, bertempat di Kabupaten Pekalongan, tepatnya di Desa Kayu Geritan, Kecamatan Karanganyar, terdapat wisata alam yang sangat asri. Kali ini, tim Realita on the Street akan mengajak Anda untuk melihat pesona wisata Danau Al-Kautsar. Penasaran seperti apa pesonanya? Berikut liputannya untuk Anda. Oh, ini tempatnya. Menjelang liburan akhir tahun menjadi waktu yang tepat bagi warga Pekalongan dan sekitarnya untuk berwisata bersama keluarga. Ada salah satu rekomendasi destinasi wisata populer di Pekalongan yang bisa sobat kunjungi nih, yakni Danau Al-Kautsar. Terletak di Desa Kayu Geritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Wisata yang berdiri sejak tahun 2020 ini memanfaatkan lahan bekas tambang galian yang disulap menjadi danau buatan, kolam pemancingan, dan kolam renang. Halo Sobat Realita on the Street, liburan sebentar lagi. Kalian ingin berlibur, tapi bingung mau kemana? Nah, aku ada rekomendasi destinasi wisata di Pekalongan nih Sobat. Kali ini aku ada di wisata Danau Al-Kautsar, tepatnya di Desa Keguritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Danau yang luas dan indah ini tidak hanya menawarkan pesona alam saja loh, tetapi juga terdapat fasilitas menarik seperti kolam renang untuk anak-anak dan juga dewasa, serta kolam tempat untuk pemancingan. Kira-kira di dalamnya ada apa lagi ya? Untuk keseruan yang kalinya, yuk ikutin aku terus. Tak hanya itu saja, Danau Al-Kautsar juga menawarkan pemandangan yang indah dan suasana alamnya yang menyejukkan dengan berbagai fasilitas yang beragam. Pengunjung dapat menikmati kegiatan memancing, berenang, atau sekedar bersantai di gazebo sekitar danau. Destinasi ini menjadi pilihan yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga. Dinamakan Danau Al-Kautsar ini sendiri terinspirasi oleh Sungai Al-Kautsar yang dihadiahkan oleh Allah kepada Rasulullah. Owner berharap kita bisa mengamalkan sholawat kepada Rasulullah. Mungkin karena owner terinspirasi dari Al-Kautsar itu sendiri kan adalah sungai yang ada di surga yang dihadiahkan Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin dari owner itu berharap agar kita sebagai umat Rasulullah bisa mengamalkan sholawat kepada beliau, dan kelak kita juga akan dihadiahkan hal yang sama di akhirat nanti gitu. Dengan harga tiket yang terjangkau, yakni hanya Rp10.000 saja, pengunjung sudah bisa masuk untuk menikmati keindahan dari Danau Al-Kautsar ini. Lokasi danaunya yang dekat dengan pusat kota maupun desa, sehingga pengunjung bisa datang tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Nggak jauh dari kota, tapi dekat, tapi kita itu dapat banyak benefitnya itu banyak sekali. Jadi kalau mau makan ya ada komplit, makanan-makanan alami masih tersedia di kantin, kemudian suasana alamnya itu masih asri.
Dengan adanya Danau Al-Kautsar, diharapkan kedepannya wisata ini semakin maju dan terus bisa mendongkrak wisata di Kabupaten Pekalongan, agar bisa menjadikan kota ini sebagai kota wisata yang ramai dikunjungi dan dinikmati keindahannya oleh masyarakat. Nah, gimana nih Sobat Realita on the Street? Seru sekali bukan? Yuk buruan ajak teman dan keluarga kamu untuk menikmati keindahan wisata di Danau Al-Kautsar ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Nandana Bilatusawa beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Realita on the Street. Kembali ke studio. Selain informasi mengenai Sambal Sawah dan Danau Al-Kautsar, tim Realita on the Street juga akan mengajak Anda untuk menilik kisah inspiratif salah satu komunitas difabel di Pekalongan yang bernama Gerakan Peduli Anak Difabel. Komunitas ini berada di SLB Pri, Banyurip, Kota Pekalongan. Seperti apa kisah inspiratif tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Halo Sobat Realita on the Street, kalian tahu nggak sih, di Pekalongan ada komunitas difabel loh. Namanya Komunitas Gerakan Peduli Anak Difabel yang bertempat di SLB PRI Banyurip, Kota Pekalongan. Komunitas ini beranggotakan mahasiswa pemirsa. Nah, kali ini aku akan mengajak kalian lebih dekat dengan komunitas GPAD yang tidak hanya peduli, tetapi juga aktif dalam memberikan dukungan dan pendampingan bagi orang berkebutuhan khusus. Penasaran nggak sih seperti apa kisah inspiratifnya? Yuk ikutin aku! Di Pekalongan terdapat komunitas difabel loh pemirsa. Komunitas ini bernama Gerakan Peduli Anak Difabel. Bertempat di SLB PRI Banyurip, Kota Pekalongan, GPAD telah berdiri sejak 23 April 2016. GPAD terdiri dari sekumpulan mahasiswa yang memiliki tujuan yang sama. Komunitas ini mengajak mahasiswa untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap difabel melalui kegiatan yang mendidik dan memberdayakan. GPAD hadir berawal dari adanya kekhawatiran Agus Prastio selaku founder yang merasa banyak anak difabel belum memiliki keterampilan non-akademik untuk mandiri setelah selesai pendidikan formal. Keresahan saya pada khususnya karena saya juga seorang pendidik di sekolah luar biasa. Anak-anak ketika mereka setelah mengenyam pendidikan formal, tidak semua anak-anak dibekali skill yang mana ketika mereka lepas dari pendidikan formal belum tentu semuanya bisa survive. GPAD tidak hanya fokus pada pengembangan karakter saja loh pemirsa, tetapi juga berupaya menciptakan lingkungan yang inklusif. Berbagai program sudah banyak dilakukan, mulai dari jangka pendek yaitu kelas bahasa isyarat, jangka menengah yaitu paket cinta atau santunan yang diberikan kepada anak difabel setiap 2 kali dalam 1 tahun di bulan Muharram dan bulan puasa, jangka panjang setiap 1 tahun sekali seperti peringatan Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember 2024 dan tentunya masih banyak kegiatan lainnya. Co-founder GPAD merasa sangat bersyukur karena banyak masyarakat yang mendukung kegiatan GPAD Pekalongan. GPAD ini agar bisa terus membantu teman-teman difabel gitu sih. Hadirnya komunitas GPAD ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat Pekalongan tentang hak-hak difabel. Terima kasih ya Kak atas waktunya.
sudah belajar bareng di sini. Semoga bisa ketemu kembali. Sama-sama Kak, semoga di lain hari kita bisa ikut kelas bahasa isyarat. Juga ada ya kakaknya. Iya. Terima kasih. Sama-sama Kak, hati-hati di jalan. Iya. Luar biasa ya pemirsa, melalui berbagai program dan kegiatan yang inovatif, Gerakan Peduli Anak Difabel telah memberikan kontribusi bagi orang berkebutuhan khusus di Pekalongan. Semoga kisah mereka dapat menginspirasi kita semua untuk terlibat dalam aksi sosial dan memberikan dukungan bagi sesama. Saya, Teti Partika, beserta tim yang bertugas melaporkan untuk Realita on the Street. Kembali ke studio. Pemirsa, berita mengenai komunitas Gerakan Peduli Anak Difabel sekaligus menutup perjumpaan kita di Realita on the Street episode 38 ini. Bagi Anda yang memiliki informasi menarik, bisa langsung kirimkan ke akun media sosial kami. Kenali, cintai, dan lestarikan budaya di sekeliling kita. Saya Muhammad Faisal Afandi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.